Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris Pujianto dalam materi statistika. Dalam video ini akan saya jelaskan tentang materi modus. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menentukan modus, kita harus tahu dulu pengertiannya. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menentukan kejadian yang sering muncul, ya, atau yang paling banyak di dalam data tersebut. Nah, itu yang disebut dengan modus. Modus untuk data tunggal, contohnya seperti berikut. Ada soal A, B, dan C. Nah, dari yang soal A, ini kita tentukan datum-datum yang nilainya paling banyak, ya. Ini kita lihat satunya ada 3, kemudian duanya ada 2, 3, 4, dan 5 hanya ada 1. Nah, jadi untuk yang A ini modusnya adalah 1 karena ada 3, lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang B, kita perhatikan satunya ada 2, kemudian duanya ada 3, 3, 5 ada 1, kemudian 10-nya ada 3. Nah, jadi untuk yang soal B, modusnya adalah 2 dan 10, ya, karena sama-sama ada 3. Yang selanjutnya C, yang C ini 4-nya ada 2, kemudian 5-nya juga ada 2, 6-nya juga ada 2. Nah, karena semuanya sama, tidak ada yang lebih banyak, maka untuk yang C ini tidak ada modusnya. Ya, teman-teman bisa diperhatikan bahwa modus itu adalah nilai yang paling banyak atau yang sering muncul di dalam data tersebut. Jika datanya sama, kejadiannya sama, maka data tersebut tidak ada modusnya. Contohnya seperti yang C. Selanjutnya, contoh berikutnya, apabila diberikan suatu data yang berbentuk tabel data tunggal seperti ini. Jika ada yang soalnya seperti ini, tinggal kita lihat jumlah frekuensinya, yang paling banyak itu nilainya berapa. Nah, dalam tabel ini frekuensi yang paling banyak adalah 4, yaitu nilainya 3. Jadi tabel atau data tersebut modusnya adalah 3. Yang selanjutnya kita mengenal data berkelompok, ya, rumus modus untuk data berkelompok. Untuk rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan P, ya. MO ini lambang dari modus. Kemudian TB, ya, TB ini adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selanjutnya D2. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian P itu adalah panjang kelas modusnya atau panjang kelas data tersebut, ya. Nah, ini adalah rumus yang nanti kita gunakan untuk menentukan modus data berkelompok. Silakan teman-teman pahami dan cermati bagaimana cara menentukan modus data berkelompok. Nah, ini sebagai contoh, ada tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 5 kelas, ya, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya.
Kemudian frekuensinya dari 9, 7, kelas ketiga 10, kelas keempat 8, dan kelas terakhirnya adalah 5. Nah, untuk menentukan modus, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita lihat frekuensi yang paling banyak. Di sini yang paling banyak frekuensinya adalah 10, terletak di kelas ketiga. Ini disebut dengan kelas modus. Setelah menentukan kelas modus, kita tentukan TB-nya. Ya, TB-nya adalah 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Nah, itu untuk TB bawahnya. Selanjutnya kita cari D1. D1 selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 10 dikurangi dengan 7 sama dengan 3. Kemudian D2 yaitu frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Setelah ketemu D1 dan D2, kita tentukan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya adalah 6 dikurangi 1. Ya, sama dengan 5. Itu panjang kelasnya. Setelah ketemu semuanya, setelah ketemu TB, kemudian D1, D2, dan B, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, berarti modus sama dengan 10,5 ya, tambah D1-nya 3. Ya, berarti per 3 ditambah D2. D2-nya adalah 2. Kemudian dikali panjang kelasnya 5. Nah, berarti modus sama dengan 10,5 ditambah 3/5 kali 5. Hasil akhirnya adalah 13,5.